Oke, ini adalah lanjutan dari contoh untuk implementasi Humming Code. Kalau kemarin itu udah cara ngitungnya secara default ya, ada data yang ditulis dan ada data yang dibaca. Jadi nanti parity bit-nya akan dibandingkan dari yang sudah ditulis sama yang sudah dibaca. Nah, ini adalah ada teknik yang namanya saya sebut sebagai shortcut aja untuk Humming Code, di mana nanti kita bisa mendapatkan mengecek data mana yang error sebenarnya, data yang error dari data yang sudah tersimpan di dalam memori. Jadi kita bisa tahu datanya tersimpan. Jadi cukup satu data saja yang bisa kita gunakan, namun kita bisa tahu mana data yang error, bit data yang error, mana data yang tidak, gitu ya. Kita ambil perbandingan misalnya karena ini adalah data yang disimpan di memori, maka otomatis datanya adalah data yang disimpan di memori dan sudah ada parity bitnya. Jadi kita nggak tahu kalau kemarin kan contohnya nih yang kemarin adalah yang sebelumnya ya, ini yang sebelumnya ini datanya, ya yang ini datanya, namun data ini masih data real, jadi nggak ada data yang ditambahkan dengan parity bitnya atau belum ada kode C-nya, ya kode C-nya. Namun jika kita cek, kita kenapa saya ngambil data ini biar kita cek benar atau tidaknya yang data yang kemarin dengan cara shortcut yang kita coba ini. Nah, karena datanya sudah tercampur dengan parity-nya ya. Parity-nya yaitu C1, C2, C4, C8 dan seterusnya. Sebenarnya ini enggak cuma sampai C8 dan sampai C16 kelipatan 3 kelipatan 2 itu ya. C1, C2, C4, C8, C16, C32, C64 dan seterusnya. Berkelipatan seperti itu ya. Nah, berarti kita masukin dulu data-data ini di dalam sebuah tabel lah, kita buat tabel plus dengan data yang disimpan parity check. Nah ini dia. Nah, saya sudah buatkan datanya. Nanti saya buatkan tabelnya. Ini adalah tabel data ke 1, 2, 3 sampai ke 16 ini ya. Nah, kita punya data kita 16. Kemudian data yang dimasukkan adalah ya ini simbolnya parity checknya adalah sini 0 0 ini 0, sini 0 0, kemudian C4-nya adalah 1, C4-nya 1, dan C8-nya adalah 0. C8-nya adalah 0. Kemudian kita masukkan datanya ya, yang sudah ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Berarti kita sekarang punya sekitar 12 data, sekitar 12 bit ya, 12 bit yang nah data inilah data yang disimpan di memori. Jadi ini ceritanya adalah di data yang dibaca ya, data yang dibaca. Karena yang data yang dibaca itulah yang data yang sudah ada parity check-nya. Nah, gimana cara kita cari mana data yang harusnya salah di sini, ya, yang salah yang di sini. Maka kita cari caranya adalah sebagai berikut ya. Cara nyarinya gimana? Yang pertama adalah anggap kita sebelumnya nggak tahu data ini sebelumnya dapatnya dari mana, gitu ya. Kita anggap data ini sudah baru gitu ya, 0011 01 0001 seterusnya. Nah, kita tandai dulu mana yang parity check-nya. Parity check-nya pasti adalah di sini 1, C untuk C1, C2, C4, dan C8. Nah, seperti halnya yang kemarin, kita juga harus menggunakan aturan yang sama seperti di sini. C1, D2, C1. Untuk mendapatkan C1 yaitu dengan cara skip 1, ya. Ini saya ke bawahin. Skip 1, cek 1, skip 1. Nah, gitu ya. Cek 1, skip 1. Oke. Kita masukkan parity-nya dulu. Ya, kita mau cari parity pertama sebagai pembandingnya karena kita sudah punya parity untuk di read-nya ya. Kita cek untuk cari read. Oke. Cek 1, saya kasih sini CP, saya cek, saya skip. Berarti sini saya cek, yang sini saya skip. Gitu ya, saya simbolkan dengan X gitu ya. Oke, saya kasih tanda. Kemudian satu lagi. Gitu ya. Nah, berarti kita masukkan. Pertama adalah cek. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa, kita anggap kita nggak tahu untuk pembandingnya, kita anggap aja 0 gitu ya. Jadi kita nggak tahu, unknown. Karena sebagai parity-nya, parity check-nya, atau bit penandanya. Setelah itu kita ambil data yang kedua, 2 di skip, D1, masukkan 1, sini
skip ya, cek skip, cek skip, cek cek 0 ya, jadi 0. Kemudian cek skip ya, skip cek di sini 0 lagi. Kemudian ada data lagi D5 ya, D5, D4, D5, di sini 0. Terus di sini 0 lagi. Kemudian D7, D6 skip, D7. 0. Oke. Udah ya. Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah data yang akan di XOR-kan, maka otomatis kita cari XOR-nya dari 1, XOR 0, XOR 0, XOR 0, XOR 0. Kemarin tipsnya adalah jika dia angkanya 1 di XOR-kan, maka otomatis hasilnya adalah 1. Oke, setelah itu kita lanjut ya ke P2. P2 bit pertama kita nggak tahu, parity checknya kita nggak tahu, kita ambil dari di P2. P2 itu parity check bitnya ya diambil dengan cara 2 kali cek, 2 kali skip, 2 kali cek, 2 kali skip. Oke, gitu ya. 2 kali cek, 2 kali skip. Oke, saya masukkan di sini. Ya. C2, D1 dan seterusnya ya. P1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti C2 saya nggak tahu, diambil yang data selanjutnya adalah D1. Oke, 1. Kemudian skip 2 kali, berarti sekarang yang diambil D3 dan D4, 1 dan 0. Nah, selanjutnya adalah yang diambil D6 dan D7. D6 itu 1, D7 adalah 0. Oke ya. Nah, kok sini nggak ada lagi Pak? Ya udah, karena datanya cuma sampai 12. Oke, dan XOR-nya tergampang, kita cek aja 1, 1, 1, 2, 3. Ganjil, kalau ganjil pasti 1. Kita cek lagi untuk P4. P4 sekarang, oke, datanya kita nggak tahu. Kemudian kalau P4 diambilnya dari C4. C4 saya nggak tahu, pertamanya kita nggak tahu karena kita cuma punya data 1. C4 itu diambil dari ceknya 4 kali, skipnya 4 kali. Dan oke. Ini tetap diambil tetap karena ini datanya masih bisa dipakai ya. C4 sudah kita nggak tahu, kita ambil parity check kita nggak tahu. Kalau kita mau cari di XOR-nya di sini nanti P D2, D3, D4. 0 D2, D3, D4. Kemudian yang terakhir adalah D8. Oke, udah berarti selesai. XOR-nya, satunya ada 2, berarti hasilnya. Sekarang yang terakhir adalah D8. Oke, 0. Oke, dari D8. Oh ya, maaf, D8 berarti dia mulai dari C8. Dimana dimulainya dari ceknya 8 kali. Ceknya 8 kali, skipnya 8. Oke, ini lanjut. Oh, baru 4, Pak. Ya udah, datanya kan cuma ada 12. Selesai berarti. Mulai dari 0, 1, 0, 1. Lalu di sini apa? Di sini genap satunya, berarti 0. Nah, selesai ya. Nah, kita sudah dapat nih. Berarti yang sekarang kita adalah bandingkan dengan nilai yang kita akan gunakan. Nah, oke. Gimana caranya? Nah, kita bandingkan dengan data C1-nya. Nah, di sini ya. Kita bandingkan dengan C1-nya. Apakah dia sama dengan C1? C1-nya adalah sini C1. Apakah sama dengan C1? Yang di sini apakah sama dengan hasilnya C2? Apakah sama dengan hasilnya C4? Apakah sama dengan hasilnya C8? Nah, ini. Nah, berarti kan di sini C1 dengan C1 0. Yang kita dapat sini adalah 1. Oke, berarti tidak sama. Berarti tidak sama. Ya. C2 0.
Di sini paritinya C2 0, di sini paritinya adalah 1. Berarti tidak sama. C4 di sini 1, yang di sini adalah 0. Oh, berarti tidak sama juga. C8 0, sini 0. Oh, oke, ini sama. Baik, disinilah letak uniknya, shortcutnya. Ya, jadi kita nggak tahu nih data berapa yang yang apa yang namanya yang error gitu ya. Karena kita sudah C8 ini sama, kita abaikan ini saja. Jadi kita abaikan. Nah, kita abaikan saja sini. Saya kasih komen di sini ya. Kita abaikan. Kita abaikan. Ya. Kita abaikan saja. Oke, yang ini yang sudah sama ya. Nah, ini tidak sama nih. Maka yang tidak sama itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan dalam tabel ya. Saya masukkan sini. Saya masukkan text box. Yang tidak sama adalah C1 itu P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan P4. Ini nggak sama, berarti yang dijumlah adalah 4, 2, 1. Berarti hasilnya 7. Dan ini syaratkan adalah data yang bermasalah atau error yang diganti adalah data ke-7. Data ke-7 berarti diambil dari mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini data D4 yang harus diganti. Kita lihat. Nah, ini ya. Nanti data D. Jadi data D4 yang diganti. Nah, kita cek materi kemarin ya. Kita mau cek materi kemarin. Data berapakah yang diganti? Nah, data kemarin hasil paritinya adalah dari paritinya dibandingkan di-XOR-kan lagi dan seperti ini. Hasilnya adalah juga sama-sama 7. Jadi pada dasarnya ini adalah cara lebih singkatnya jika kalian dapat datanya adalah cuma data satu baris atau data yang dibaca ya. Oke, saya harap semoga membantu. Terima kasih. Kita lanjut ke simulasi kedua di mana kita kasih angka data yang lain ya. Kita coba menggunakan angka yang lain. Jadi kita coba dengan angka yang sembarang aja gitu ya. Sembarang saya juga nggak tahu nanti hasilnya berapa gitu ya. Kita gunakan metode shortcut tadi ya. Baik, kita lanjut. Oke, datanya saya acak aja antara 0 sama 1 ya. 0, 0, 1, 1, 0. Salah. Ya, kita mulai dengan data yang kita mulai dengan data yang acak ya. Saya ngisi sembarang aja. Oke. Nah, ini udah ya. Tanya sih nggak ngerti nih ya. Nah, kita yang pertama Anda lakukan adalah menandain dari parity ya. Parity yang pertama jelas ini paritinya ditandain warna merah. C1 ya, parity kedua, C kedua, parity 4 ada C4 dan yang C8 ya, karena kita punya datanya adalah 16. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 yang kedua berarti 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ke 16. Berarti sini adalah
C16. Saya dapat yang merah ya. Yang merah. Oke, saya tandain merah. Nah, sudah ya. Saya kasih bold. Nah, ini datanya ya. Nah, kalau tadi datanya cuma ada 12, ya sekarang ada 16. Ya, ada 16 data yang di situ ya sekarang. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, oke ya. Berarti nanti di sini saya punya satu lagi. P16. Parity ke 16. Nah, kita mulai ya. Kita mulai ngitung secara cepat. Di sini kita sudah tandain C1 ya, C1, C2, C3, C4, C8 sama C16. Nah, kita parity bitnya kita yang kita mau cari ya. Ini kita yang mau cari sekarang. Berarti pertama adalah check skip semua. Oke. Check skip. Oke. Data kita pertama kita nggak tahu berarti checknya untuk ngeceknya kita nggak ngerti. Yang kedua D1 berarti 1. Yang selanjutnya adalah D2 1, D4 adalah 0, D5 adalah 0, D7 adalah 0. Oh, datanya banyak ya. D9 adalah 0. Kemudian ada D11 ya. Oke, saya tambahin lagi 1 ya. Ini D11 adalah 0 gitu ya. XOR-nya saya pindah dulu. Ini nambah lagi 1. Oke. Kita XOR kan ya. XOR-nya gampang. 0 yang satunya ada berapa? 2. Ada genap ya, berarti sekarang hasilnya adalah 0 gitu ya. Oke, lanjut ke P2 ya. Lanjut ke P2. P2 tadi gimana? P2 adalah cek 2 kali, skipnya 2 kali ya. Oke, cek skip dan seterusnya. Oke, dimulai dari C. Oh, sorry. Nah, ini harus dimulai dari C2 ya. Dimulai C2 2 kali, skipnya 2 kali. Kalau P2 itu ceknya sekali. Kali cek. Nah, gini ya. Cek. Oke, sudah ketemu. Oke, P2 dimulai dari C2, D1 masuk, dicek ya. Saya kenapa di sini kolom? Karena kita mau pakai untuk tepakannya nanti ya, untuk parity-nya. Kemudian D1 sudah, ini D3 dan D4. 1, D4-nya adalah 0. Terus D6 sama D7. D6 berarti 0, D7-nya adalah 1. Kemudian D10 1 sama D11-nya adalah 0. XOR-nya apa? Total 1, hitung aja satunya, nggak ada berapa angka satunya, ada 4, genap berarti kalau genap adalah 0. Oke, sekarang P4. Kalau P4 berarti dari sini ya. Oke, dari C4 1, 2, 3, 4 ya. Berarti skipnya ada berapa? 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. Ambil, copy. Kayaknya nggak cukup deh. Oh iya, udah nggak cukup. B-nya 4 kali. Ya. Ceknya 4 kali, skip 4 kali, cek 4 kali, dan skip ya. Ini jam 4, dimulai dari sini, D1, D2, D3, D4. Oke, 1, 0. Kemudian di skip, ini masuk D8.
D8 1, D9 0, D10 1, D11-nya 0. Oke, di XOR kan 1, 2, 3, 4. Udah 4 berarti. 4, 0 ya. Karena genap. Ya, ya. Lanjut ke C8. C8 gampang. 8 kali cek, 8 kali skip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini X. Oke. Kali ya. Nih sekarang C8. Kosong, D5 0, D6-nya 0, D7-nya 1, D8-nya 1, D9 0, D10 1, D11-nya 0. D16 gimana? D16 dia karena kalau kita coba cek P16 seperti dimulai dari sini ya. Ceknya 16 kali. Oh, nggak ketemu, nggak ada. Ini karena kita nggak tahu kan, berarti kita nggak pakai. Oke, kita share. Sekarang di XOR kan nih 1, 2, 3. Ini ganjil, berarti 1. Dah. Oke, semua ya. Sekarang kita cek dulu XOR-nya ya, kita XOR-nya. Kita sudah dapat dari parity check bitnya adalah 001. Padahal di atas ini adalah 001 0. Kita cek dulu. Yang P pertama apakah sama dengan C1? C1 0, betul? Betul. P2 sama dengan C2. Nilai parity-nya bitnya 0 sama dengan 0? 0. Ya, betul ya. Betul sekali ya. Oke. Kemudian C4 itu apakah sama dengan C4 ini? Yang P4-nya? Sini 1, sini 0. Sama nggak? Tidak sama. Berarti X gitu ya. Kemudian C8 apakah sama dengan P8? C8. Sini 1, sana 0. Berarti tidak sama. Oke. Yang sama abaikan saja. Oke, yang sama abaikan. Sekarang hasilnya adalah saya masukkan di sini textbooknya. Nah, sekarang kita lihat. Yang tidak sama adalah P4. 4 tambah dan 8. Berarti hasilnya adalah 12. Maka bit data yang error itu ada di data ke 12. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ya. Ingat data yang ada di memori yang sudah tersisipi C1, C2 dan seterusnya atau parity bitnya. Nah, gitu. Ini ya. Oke, sudah ketahuan dan berarti berapa data yang sebenarnya? Nah, dan kalau ditanya berapakah data sebenarnya, maka Anda tinggal ketikkan saja di situ. Ya. Saya mulai dari data samping kanan ya. Dari samping kanan 0 0 1 1 1 1 nya 4 kali 0 0 0 0 1. Tadi data ke-12 ya. Ya, harusnya tadi yang ini datanya adalah 1, berarti harusnya jadi 0. Ini ya. Pokoknya tadi 1, ini saya ganti warna merah. Coba saya ganti warna merah. Ini 1. Yang sekarang 1 jadi 0 ya. 12, 11, 1, 0, 1. Jadi tadi yang datanya harusnya harusnya 1 sini ya. Udah 12 itu kan 1. Jadi harusnya dia 0. Jadi data sebenarnya adalah 0 gitu ya.
Jadi kalau ini dibalik lagi, maka seharusnya ketemunya sama semuanya sama di sini. Oke, begitu. Ini adalah shortcut untuk Humming Code. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.